Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Selamat pagi juga anak-anakku, semua yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 3 Mei 2020. Mari kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan, mengawali dengan pujian Ku Nyanyi Haleluya. Biarlah kita bersama-sama bersuka cita karena kita datang ke hadirat Bapa menyembah Dia bersama-sama. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku sembah, Kau kuatku. Kita akan pujikan kembali di Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kami mengucap syukur Tuhan, karena perbuatanmu terus terjadi dengan ajaib atas kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan kalau saat ini dengan berkat, dengan penyertaan yang daripada Tuhan, kami masih dan terus boleh datang ke hadirat Engkau. Bersama-sama kami beribadah walaupun kami masih di rumah masing-masing. Bila Tuhan
Roh kami yang menyatukan kami datang bersama-sama ke hadirat Engkau dengan nyanyian syukur, dengan pujian untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir. Haleluya, amin. Mari kita terus memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kristuslah batu karangku. Tak ada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tak ada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kasih karunia-Mu tetap, ya walau jalanku gelap. Meskipun topan menderu, tak akan karam jiwaku. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Landasan lain hancur luluh. Perjanjian dan darah. Perjanjian dan darah-Mu menjadi dasar hidupku. Walau segalanya rebah, perlindunganku Tuhanlah. Bila nafiri menderu, aku menghadap padamu. Dahulu kotor dan keji, oleh-Mu ku jadi bersih. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Landasan lain hancur luluh. Amin. Kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Yang pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam surat Ibrani 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Dikatakan di sini, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lambat, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, ketika kita melihat ayat-ayat ini, penulis Ibrani ingin memberikan suatu harapan yang menjadikan kita mampu untuk terus berjalan. Seperti beberapa minggu yang lalu kita terus belajar bagaimana kita terus berjalan sampai garis akhir. Nah, penulis Ibrani mengingatkan kepada kita di dalam ayat yang ke-12, agar jangan kamu menjadi lambat, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan pengharapan mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah, yang pertama kita akan melihat ketika penulis Ibrani mengatakan jangan menjadi lambat. Lambat berarti dalam bahasa Yunani dikatakan notroi, atau bisa dikatakan tidak mengurangi kecepatan, tidak patah semangat. Rasul Paulus sering memberikan kepada kita ajaran menekankan bahwa kita ini sekarang sedang berlari. Bagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus 9, berlarilah begitu rupa. Juga Rasul Paulus menasihatkan kepada kita, janganlah kerajinanmu kendor. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dan anak-anakku terkasih, kita sebagai seorang pelari yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang saat ini sedang berlari untuk mencapai garis akhir, untuk memperoleh mahkota yang abadi, dikatakan di dalam 1
1 Korintus 9 ayat yang ke-25, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi dikatakan. Dan seperti halnya dalam surat Ibrani 6 ayat yang ke-11 tadi dikatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhir. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, sampai pada akhir. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita terus menjaga laju iman kita. Dalam keadaan apapun tidak terpengaruh. Walaupun kita saat ini tidak bisa bersama-sama, tetapi puji Tuhan kita tetap bisa bertemu dengan saudara-saudara yang terkasih, dengan Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih. Kalau biasanya saya berkhotbah, Ibu Bapak melihat saya, dan saya melihat Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku terkasih. Tetapi saat ini saya berkhotbah, di depan saya tidak ada siapa-siapa. Nah, sekali lagi, pada saat ini kita melihat hikmat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita diberi kesempatan untuk beribadah, walaupun di rumah masing-masing, bersama dengan keluarga kita masing-masing. Puji Tuhan, Tuhan pasti punya rencana. Biarlah keluargaku menjadi surgaku, di mana Bapak Ibu bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga. Nah, sekali lagi situasi saat ini tidak melambankan iman kita. Sehingga khotbah saya pada pagi hari ini saya beri judul terus berlari sampai akhir. Bahasa Inggrisnya dikatakan keep running until the end. Terus berlari sampai garis akhir dikatakan. Nah, penulis Ibrani menekankan bagaimana agar kita ini tidak menjadi lambat. Kita terus berlari, dikatakan tadi. Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, penulis Ibrani memberikan dua hal yang harus kita miliki. Dikatakan di sini menjadi penurut-penurut mereka yang oleh, dikatakan yang pertama oleh iman. Jadi misteos atau keyakinan, dikatakan iman ini sering kita mendengar Kristus harga mati. Mengapa Kristus? Karena hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Bapak saya saat ini bersama-sama dengan Tuhan di surga. Dia sering mengatakan, aku wis tua, saya sudah tua. Keselamatan wis dijamin. Keselamatan sudah dijamin. Dan yang suka dia nyanyikan adalah mikul salibing Yesus. Manggul salibing Kristus. Nah, misteos ini keyakinan yang benar-benar kuat, yang sudah dilekatkan di dalam hubungan kita oleh Kristus Yesus. Jadi keyakinan yang benar-benar kuat yang sudah dilekatkan oleh hubungan kita dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Katakan, akulah dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kristus harga mati. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kekasih, yang kedua, apa yang harus kita miliki dari nasihat surat Ibrani ini? Menjadi penurut-penurut mereka yang oleh, dikatakan di sini, iman dan kesabaran. Bahasa aslinya dikatakan
Makrodomias. Makrodomias berarti ketenangan hati dalam menghadapi cobaan, atau merupakan bukti kerendahan hati seseorang dalam menunggu, mencari, atau memperjuangkan. Nah, saat ini dibutuhkan selain iman, yang kedua adalah kesabaran. Jadi saudara-saudaraku, ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, agar kita tidak lambat, kita harus membangun kesabaran di dalam menghadapi segala sesuatu yang bisa mengendorkan akan semangat iman kita. Cobaan, permasalahan, bahkan segala sesuatu yang seringkali membuat kita lemah. Bukan hanya saat ini saja, tetapi selama kita masih hidup, semua itu, bermacam-macam permasalahan, percobaan itu terus menggoda kita. Firman Tuhan mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ibu bapak, sehingga kita harus mampu melawan dia. Seperti halnya dikatakan di dalam 2 Petrus 5 tadi. Ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Puji Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Sehingga ketika masalah-masalah, keadaan-keadaan menjadikan kita bisa melambankan akan iman kita, Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 10, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, 2 hal inilah yang kita akan terus bangun agar kita tidak mengalami kelambanan di dalam iman kita. Walaupun segala permasalahan terjadi dalam kehidupan ini, walaupun situasi dan kondisi tidak memungkinkan kita untuk bersekutu, untuk beribadah bersama-sama, namun kita tetap melangkah, keep running until the end. Terus kita berlari sampai selesai. Mari kita mantapkan langkah kita dengan iman dan kesabaran sampai garis akhir. Kita langkahkan kaki kita terus dengan iman kita sampai kemuliaannya, sampai surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita telah berdiri bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan boleh menjadikan berkat di dalam kehidupan kita semuanya, saat ini dan selama-lamanya. Mari kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan pujian, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama dia ku tak akan goyah, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku, bersama dia ku tak akan goyah, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama dia.
Tuhan ku nantikan. Tuhan ku nantikanmu. Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin. Mari kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dalam persembahan kita. Puji nama Tuhan. Kalau kita telah boleh bersama-sama beribadah, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa dan kita mohon berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur. Kami boleh datang ke hadirat Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan kami. Bila Tuhan terus memberkati bangsa kami untuk mampu keluar dari permasalahan yang terjadi. Baik itu penyebaran virus corona, baik itu permasalahan ekonomi. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan terus menolong bangsa ini. Biarlah pertolongan Tuhan yang terus kami andalkan untuk mengatasi semuanya ini, sehingga bangsa kami senantiasa dalam berkat yang daripada Tuhan. Para pemimpin kami baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah, Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan bila Tuhan terus Engkau juga berkati khususnya para medis, dokter, perawat, dan seluruh rumah sakit yang saat ini menangani saudara-saudara kami terkasih. Bila Tuhan juga memberkati mereka, membackup mereka dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan, sehingga mereka menjadi berkat dan mereka mendapatkan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah Engkau juga berkati kami semua, jemaat Tuhan, umat Tuhan di gereja ini. Biar Tuhan terus berkati mereka dengan berkat kekuatan iman. Tuhan memberkati mereka dengan kecukupan karena Tuhan terus memberkati dalam segala pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan, kalau di antara saudara-saudara kami masih harus bekerja, keluar rumah, bahkan bersentuhan dengan orang lain, Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Dan Tuhan akan membackup mereka dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Sehingga Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan, terus Tuhan limpahkan untuk semua saudara-saudara kami. Dan biarlah Tuhan Kau juga berkati akan mereka semua dengan kehidupan di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kasih Kristus-Mu yang menaungi mereka, sehingga damai dan sukacita bersama-sama selalu dalam keluarga mereka. Berkati Tuhan akan anak-anak, baik itu yang masih balita, anak-anak, remaja, pemuda. Tuhan memberkati masa depan mereka di dalam pertumbuhan iman, di dalam masa depan mereka, di dalam studi mereka, kuliah mereka, pekerjaan, teman hidup mereka. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik kepada anak-anak-Mu semua ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, ketika kami pada hari ini dan juga hari-hari berikutnya, dengan segala aktivitas kami masing-masing, Tuhan memberkati saudara-saudari, ibu bapa, dan anak-anakku dengan berkat, rahmat, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, dengan kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang daripada Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati kita semuanya.